Salam jumpa Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat Ambrosius yang terkasih dalam Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12 yang intinya adalah bagaimana peran lidah itu begitu penting dalam kehidupan kita. Lidah yang kelihatannya kecil, lemah, tetapi itu bisa berdampak yang sangat besar, membawa berkat ataupun membawa kutukan. Nah, untuk itu maka lidah perlu dikendalikan atau dikontrol supaya bisa membawa dampak positif bagi diri kita, bagi orang lain, saudara kita maupun keluarga. Nah, untuk itu maka kita perlu memperhatikan dengan baik apa yang keluar dari lidah kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita komunikasikan kepada orang lain. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi dalam keluarga, komunikasi asertif. Kita tahu bahwa pada zaman ini minim sekali komunikasi terjadi dalam keluarga-keluarga modern. Mengapa? Karena masing-masing disibukkan oleh kegiatan. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya, anak-anak sibuk dengan kegiatan, dan sebagainya. Belum lagi ketika di rumah pun masih disibukkan dengan gadget yang ada, sehingga komunikasi itu minim. Nah, kalaupun ada komunikasi, itu kadang tidak positif, dalam artian itu bersifat agresif, dalam artian misalnya keras ya, bicara mau menang sendiri, misalnya suami mau menang sendiri, istri juga tidak mau mengalah, lalu kata-kata yang keluar kasar, keras, nada tinggi dan sebagainya, itu bentuk komunikasi yang agresif. Ada lagi bentuk yang mengkomunikasikan dengan pasif, jadi malas berbicara, enggan, jadi dipendam. Karena apa? Karena merasa sebenarnya tidak ada gunanya saya ngomong, jadi mending memendam perasaan. Nah, ini lama-lama menumpuk. Jadi di keluarga akhirnya tidak ada komunikasi sama sekali. Saling diam-diaman. Masing-masing tidak tahu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh anggota keluarga yang lain. Nah, akhirnya suasana keluarga menjadi dingin, tidak hangat lagi, gitu ya. Hal yang berdampak negatif lainnya adalah ketika lalu mengkompensasikannya keluar, karena di rumah tidak ada yang mau mendengarkan atau capek bicara, sering berantem, sering bertengkar, akhirnya cari kompensasi keluar, cari orang tempat curhat di luar, gitu ya. Nah, akhirnya itu bisa menjadi hal-hal yang berpotensi negatif, dalam artian bisa terjadi perselingkuhan kalau untuk pasangan. Atau kalau untuk anak-anak, itu bisa dia curhat ke teman atau ke orang lain, atau mungkin ke Facebook, ke medsos ya. Dia mengungkapkannya di medsos misalnya. Nah, tapi itu juga bisa ditangkap oleh hal-hal orang-orang yang negatif. Akhirnya dia dimanfaatkan. Seperti itu. Banyak kejadian keluarga berantakan atau keluarga tidak harmonis itu berawal dari kurangnya komunikasi. Atau komunikasi yang tidak positif, apakah agresif atau pasif, gitu ya. Jadi diem, memendam perasaan. Gitu. Nah, sebetulnya ini semua bisa dicegah. Caranya adalah kita mencoba mempraktekkan komunikasi asertif dalam keluarga kita. Seperti apa itu komunikasi asertif? Nah, komunikasi asertif adalah di mana masing-masing keluarga itu mengungkapkan perasaannya, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang diinginkan, tetapi dengan cara yang bisa diterima oleh orang lain. Jadi kebiasaan dalam keluarga itu sering tidak jujur mengemukakan apa yang dirasakan, atau takut berbeda pendapat karena mungkin takut dimarahi atau diomeli atau apa, sehingga itu dipendam. Nah, ketika dipendam ini kan nanti akan menumpuk. Kalau sudah menumpuk, kata-kata yang keluar menjadi tidak terkendali tadi. Itu maka perlu tadi komunikasi asertif, belajar mengemukakan apa sih yang kurasakan, karena kita tidak bisa menangkap perasaan orang lain kalau itu tidak dikatakan.
kita tidak bisa membaca pikiran suami kita, atau kita tidak bisa membaca pikiran anak kita ketika itu tidak disampaikan. Nah, untuk itu maka perlu dibiasakan mengungkapkannya. Nah, untuk bisa mengungkapkan, pertama kita harus sadar dulu, apa sih sebetulnya yang kurasakan? Perasaan negatif ataupun positif. Nah, ini perasaan ini netral, jadi tidak perlu disalahkan. Ketika ada anak mengungkapkan perasaan negatif atau pasangan mengungkapkan perasaan negatif, yaitu diterima saja karena perasaan itu netral, tidak benar, tidak salah. Gitu ya. Kita perlu mengenali perasaan kita lalu mengungkapkan. Biasanya kalau ada perasaan negatif itu ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, itu harus kita cari. Apa ya? Aku kok sedih, aku kok kecewa ketika suami terlambat pulang misalnya. Kenapa aku kecewa? Ada apa? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Nah, itu yang nanti perlu disampaikan. Jadi saya merasa kecewa karena kamu terlambat datang. Saya merasa kurang diperhatikan atau apapun itu. Dengan menggunakan bahasa saya. Biasanya terjadi pertengkaran itu ketika lalu mengatakan kamu. Misalnya langsung menjudgment, menghakimi ya. Kamu terlambat terus pulang. Orang penghiuran macam itu ya. Jadi itu yang membuat akhirnya terjadi pertengkaran. Tapi ketika kita menggunakan bahasa saya, maka itu tidak ada penghakiman. Karena ini saya merasa, saya butuh, saya ingin seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi itulah komunikasi asertif. Caranya berarti setiap keluarga perlu membiasakan diri untuk mengungkapkan. Lalu anggota keluarga yang lain itu mendengarkan. Jadi kalau ada yang sedang mengungkapkan, apakah itu perbedaan pendapat, itu tidak masalah. Bahkan anak pun boleh kok tidak setuju atau tidak sependapat dengan orang tua ya. Tapi yang penting didengarkan. Lalu setelah itu baru didengarkan dan dipahami. Memahami apa perasaan dari anggota keluarga yang sedang berbicara. Oh, dia seperti ini, saya memahami. Nah, kalau sudah memahami, kita bisa berempati. Nah, dengan begitu tidak ada lagi emosi yang meledak-ledak ya. Karena kita sudah, maksudnya dia sedih karena seperti ini. Dia tidak, kamu bukan kamu, tapi ini saya, bahasa saya. Nah, seperti itu. Lalu, sebetulnya apa manfaat dari komunikasi asertif ini untuk keluarga kalau kita menerapkan? Nah, kalau kita sudah menerapkan komunikasi asertif, kita bisa bayangkan ya, ketika kita bisa menyampaikan dengan jujur apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa pendapat kita, maka kita plong ya. Jadi tidak ada yang dipendam lagi gitu. Tidak ada yang dipendam sehingga merasa lega, nyaman. Nah, selain itu juga lebih efisien dan efektif. Jadi karena semua terbuka, jadi tahu permasalahannya apa. Dengan demikian bisa dicari solusi terbaik. Biasanya selama ini kan hanya berantem, debat kusir dan sebagainya. Tapi ketika itu dikemukakan dengan cara yang enak, maka akan ada solusi yang baik. Dan solusi itu jadi win-win solution. Jadi solusi yang sama-sama menang, nggak ada yang ngalah terus atau menang sendiri, tidak ada. Gitu ya. Lalu manfaat yang berikutnya juga kita lebih berkembang sebagai pribadi karena kita bisa mengungkapkan pendapat kita. Dan itu berawal dari keluarga. Anak-anak dibiasakan mengungkapkan pendapat. Suami istri juga begitu. Maka kita sendiri juga akan, ketika di masyarakat juga akan berani, di tempat kerja juga akan berani menyampaikan pendapat dan sebagainya. Dan orang yang berani menyampaikan pendapat bahkan yang berbeda atau menolak itu menjadi orang yang tidak mudah terpengaruh. Opa, oma, bapak, ibu, dan saudara-saudara Ambrosius yang terkasih, dari bacaan kita kali ini, kita diajak untuk merefleksikan apakah selama ini lidah kita sudah membawa berkat atau justru malah sebaiknya. Ini kita diajak untuk berefleksi. Sejauh ini bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga kita? Apakah kita menggunakan komunikasi yang negatif, agresif, atau pasif? Atau sekarang kita akan mencoba memulai komunikasi yang baik, yaitu yang asertif. Jadi mengemukakan pandangan, pendapat kita, perasaan kita. Nah, semua memang awalnya tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Semua perlu proses, perlu waktu untuk belajar,
Yang penting kita mau melangkah maju. Bersediakah kita mengambil keputusan untuk berubah dalam cara kita berkomunikasi dengan keluarga? Pilih satu tindakan konkret yang bisa kita lakukan, karena langkah kecil adalah awal dari suatu perubahan. Terima kasih, saya Dr. Rini. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati.